Nah, terus akhirnya waktu itu setelah selesai diajak baik-baik katanya nggak mau pocongnya. Pocongnya mau. Terus dia diludahin katanya seperti itu. Si A tadi diludahin sama si pocong gitu. Kembali lagi di acara Katanya Horor, konten yang mengupas tuntas fenomena peristiwa dan kabar-kabar burung tentang tempat yang dikatakan horor. Horor benar nggak sih? Kita akan cari kebenarannya di Katanya Horor. Au! Mas, kenapa? Oh, mas. Ah elah, beda iki. Iki beda elek, Mas. Beda satu, Mas. Samain gue beda iki. Emang ngapa, Mas? Gak apa-apa. Ketemu, Mas. Go. Sini aja. Iya, sini. Golek beda iki sing apik. Goceng aja. Yo, hati-hati lo ya. Hati-hati. Yo. Elek. Mas. Hei, Pedaku sing tak titipno sampean mau nandi? beda sampean sing. Tak titipno sampean. Nandi? Masya Allah, dimaling arek kae, Mbak. Loh, ya apa sih, Mas? Digajar yuk. Loh, maling. Ayo. Malingnya banter banget. Mas, jelasmu. Sekono lah. Meso aja. Aduh. Teman-teman Katanya Horor. Sekarang saya di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Tepatnya ya, ini di daerah Ketintang, Surabaya Selatan. Kabar-kabar yang saya dengar nih ya, tempat ini tuh katanya horor. Tapi sehoror apa sih? Apa mungkin pocongnya pernah keselempet oli ya? Lagi apa enek kuntilanak anu kesandung kunci Inggris? Aduh gak lah. Yos ya. Malingnya. Nanti kita akan bicarakan ke narasumber. Tetap di Katanya Horor. Aduh. Oke teman-teman, sekarang saya bersama Mas Yusuf. Dia adalah anak jurusan Informatika angkatan 2016 ya Mas, di Universitas Negeri Surabaya Fakultas Teknik. Nah nanti sama beliau ini kita akan bahas tuntas tentang Fakultas Teknik dan kejadian-kejadian horor di sini. Oke Mas ya. Saya kan tadi habis keliling-keliling nih Mas. Terus banyak di sini karena mungkin pandemi ya, terus jarang sepi, banyak debu, kotor gitu. Aku sing nyapu akhirnya Mas. Akhirnya aku sing nyapu, kampret dasarnya. Nah, dari informasi yang tak dapat Mas, di sini tuh katanya banyak makhluk tak kasat mata. Nah, kalau sepengetahuan Mas sama yang Mas alami, sebenarnya sosok-sosok yang paling banyak di fakultas ini tuh apa aja sih Mas? Sosok-sosok yang paling banyak. Kalau paling banyak yang sepatu ya mungkin yang mbak-mbak itu ya. Mbak Food court. Iya. Mbak. Enggak mbak tinggi. Oh mbak. Ya.
itu yang paling sering tak lihat lah memang. Apa ya nggak tahu ya, mungkin banyak temennya dan suka ngerumpi jadi mereka banyak. Astaga naga, oh dia suka ngerumpi. Yang paling banyak itu, karena kalau selain itu ada, cuman nggak sebanyak mereka, nggak sebanyak itu tadi yang disebutkan. Tapi mas, kayak kuntilanak, terus pocong, itu kan banyak ya. Iya. Pasti banyak mereka tuh bermunculan, menampakkan diri. Terus sebenarnya kenapa sih? Kenapa kok sosok-sosok ini? Ya gini, sebenarnya kalau mereka menampakkan diri itu kan karena memang pertama biasanya mereka ingin diakui. Jadi mereka ingin pengakuan. Terus yang kedua mereka emang jahil gitu. Oh jahil. Ya emang apa ya? Yes, emang iseng lah, emang suka iseng kayak gitu. Ya, tapi memang rata-rata alasannya ya mereka pengen pengakuan gitu. Mereka pengen diakui kalau mereka itu ada. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kenapa kok banyak itu gara-gara itu? Iya. Soalnya mereka di medsos itu paling wis iya viral mungkin mereka mas ya. Tapi nih mas, sama sosok-sosok yang tadi kan mereka suka ganggu. Nah, kejadian apa yang menurut mas itu paling jadi jahil banget sih yang pernah mereka lakukan? Aku kalau masalah ganggu ya, sebenarnya aku nganggap mereka sebenarnya nggak ganggu gitu. Karena memang ya itu tadi alasannya mereka seperti itu. Makanya aku ketika alasannya seperti itu berarti niatnya mereka sebenarnya bukan mengganggu gitu, karena memang ingin goda aja gitu. Bukan niatan mengganggu. Dan biasanya pun kadang orang-orang yang melihat mereka itu kan nggak sadar. Oh, okay. Entah itu memang karena kebetulan melihat atau nggak sengaja melihat dan sebagainya lah gitu sih. Jadi kalau pengalaman mengganggu sih nggak ada, cuman ngagetin. Jadi kayak sebenarnya dia memang di situ gitu kan. Waktu itu aku mau kamar mandi dan air di bak kamar mandi ini kan nggak penuh, baknya nggak penuh, agak ke bawah. Dan aku nggak tahu kalau di situ ada anak kecil gitu. YSM. Depok kan Iya, ada anak kecil gitu kan. Posisinya memang waktu itu kan malam. Dan aku sering tidur kampus kan aku ya. Dulu waktu organisasi sering tidur kampus kan, itu malam gitu. Jadi gelap. Lah waktu aku setelah buang air kecil mau ngambil air, tiba-tiba kepalanya nongol. Dan itu kepalanya nongol dan dia cuma ketawa gitu. Dia guyu. Dia ketawa gitu. Kampret tenan ya. Ya kalau kayak gitu kan aku nggak nyalahkan dia. Iya sih. Tapi yo gimana yo, kaget gitu kan. Maksudnya aku nggak bisa nyalahkan dia karena memang tempatnya dia di situ dan niatnya dia memang bukan ganggu kan, tapi memang cuman pengen muncul dan ya aku nang kene gitu, kayak gitu sih. Itu jadi apa ya, kalau ganggu enggak, cuman ya kayak gitulah, jel nakal-nakal yang kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka kasihan loh. Aku yakin itu mesti arek cilik pengen mandi bola sebenarnya. Tapi kadang nggak ada pasar malam kan kebetulan ya. Iya sih. Oh no ya. Nah ini mas menarik. Aku tuh diceritain kemarin sama temen. Katanya dulu ada maba. Itu yang pernah apa ya bersinggungan sama pocong. Katanya mereka tuh berantem. Kenapa berantem? Siapa denger gak sih? Iya benar. Iya apa gimana? Itu ceritanya itu kan dia itu maba salah satu jurusan. Terus dia itu emang bisa. Oke, bisa. Kita sebutnya si A lah ya. Si A tadi bisa. Terus singkat cerita itu teman satu angkatannya tadi cewek. Oke. Kita sebut si B kan. Oke. Si cewek ini. Si cewek tadi kita sebut si B kan. Nah, si B ini tadi dia juga peka. Tapi dia nggak bisa ngelihat. Dia peka. Tapi nggak bisa melihat. Nah, suatu waktu itu si B ini tadi dijahili sama pocong. Oke. Si B dijahili sama si pocong ya? Ya, dijahili. Di kayak gitu. Jatuh. Oh jatuh. Iya. Maaf ya. Lanjut mas. Ada gangguan gini. Ada gangguan. Oh si pocong. Lanjut mas. Nggak, itu waktu itu kan dia si B itu tadi dijahili sama pocong. Nah, terus habis itu si A tadi tahu karena si B ini tadi cerita aku digarai gini sebagainya. Singkat cerita si A tadi nggak terima gitu.
Oke, si A nggak terima sama si pocongnya. si pocongnya. Karena dia ngerasa temennya kok diganggu gitu kan. Nah, Terus. waktu itu ya aku waktu itu nggak tahu juga kenapa awalnya seperti apa, tapi waktu aku tahu itu tiba-tiba udah yang di tempat itu pocong dan kawan-kawannya itu nggak terima. Oh, jadi pocongnya tuh ngajak temen-temennya. Nah, waktu aku tanya kan kenapa kok nggak terima, alasannya katanya si A tadi nyerang si pocong, tapi Oke. salah sasaran. Si A nyerang pocong salah sasaran. Salah sasaran Jadi itu gimana? dia nyerang pocong niat, tapi kenanya ke yang lain. Akhirnya yang lain nggak terima. Gitu. Oh gitu. Itulah. Nah dari situ akhirnya nggak terima semua sampai itu lama kan. Maksudnya kejadian itu sampai lama banget. Terus nah cerita wis daripada ini berkelanjutan, masalah ini berkelanjutan. Waktu itu teman-teman panitia ospeknya itu tadi mengambil keputusan ya udah kita selesaikan secara baik-baik. Oh, Yang oke. plan A-nya kita Oke. selesaikan secara baik, plan B-nya kita selesaikan secara personalnya. Jadi yang punya masalah dengan yang punya masalah. Nah, Terus. akhirnya waktu itu setelah selesai diajak baik-baik katanya nggak mau pocongnya. Pocongnya mau. Terus dia diludahin katanya seperti itu. Si A tadi diludahin sama si pocong gitu. Terus dia nggak terima kan. Akhirnya teman-teman panitia memutuskan ya udah kita selesaikan secara individu tadi. Nah, kalau kita selesaikan secara individu kan berarti kita harus tarungkan dua orang gitu. dua makhluk ini. Oh, dua makhluk ini ditarungkan. Iya, dua makhluk ini ditarungkan buat intinya setelah ini harus selesai gitu. Ya sampai akhirnya pada intinya yang menang ya si A. Sebenarnya si A, Mas. Iya, ya gimana pocong cuma bisa ngeludah sama Iya, Mas, bener-bener. sama gitu-gitu aja. Dia memukul juga nggak bisa. Aku yakin aku pas gelut ya, Mas. Kan iku kan akhirnya bertarung ya. Iya. Aduh, si A kan bisa mainnya. Ya, Set. pocong les ya. Tuh, akhirnya gue aja lucu tuh. Ya, itu. Oke, mulai teman-teman ya. Ojo nih masalah sampai pocong tuh. Sumpah, susah ya Mas. Ya? Susah. Oke, sebelum lanjut lagi, kita akan melihat fakta-fakta dan mitos-mitos horor, bukan mitos sih. Kabar-kabar burung horor tentang Fakultas Teknik. Lihat. Ini. Di sini kami akan memberikan beberapa fakta mengenai daerah Ketintang dan juga Fakultas Teknik UNESA Ketintang. Yang pertama, sejarah nama Ketintang. Ketintang berasal dari kata ting dan tang, karena di daerah sini dulunya banyak sekali pengrajin keris, terutama yang bernama Empu Wijil. Pasti orang di sini banyak yang tahu mengenai leluhur ini ya, yang bernama Empu Wijil. Kemudian yang kedua, tanah di daerah Ketintang terkenal sangat subur. Ini dibuktikan dengan adanya bekas pabrik penggilingan padi. Kemudian kami akan memberikan fakta horor mengenai Fakultas Teknik. Yang pertama, Fakultas Teknik telah berubah nama sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu FKIT dan sekarang berubah menjadi FT. Kemudian, fakta horor yang lebih mengerikan lagi adalah di salah satu ruangan yaitu ruangan multimedia, banyak sekali mahasiswa yang telah dihantui oleh sesosok pocong. Dan menurut kabar burung, sosok pocong ini sangat jahat sih. Kemudian yang kedua, banyak sekali anak kecil yang bermain. Tapi bukan bermain bola lah ya. Ya seperti tuyul. Kemudian yang ketiga, mahasiswa banyak juga yang mendengar suara-suara tangisan cewek dan juga teriakan-teriakan cewek. Mengerikan sekali. Oh iya, yang paling mengerikan lagi, ada kerajaan yang berdiri di Fakultas Teknik ini. Katanya sih kerajaannya cukup besar, bukan kerajaan Majapahit, tapi kerajaan mistis. Itu dulu fakta horor dari Fakultas Teknik dan juga daerah Ketintang. Saya Winu Rizkinda, kembali ke Goldie. Itu dari fakta-fakta tentang Fakultas Teknik dan juga informasi horor setelah kita lihat. Nah, kita lanjut ya sama Mas Yusuf ya. Nah, gimana? Tadi kan cerita pocong tarung ya Mas ya. Iya. Dan tapi selain itu Mas, aku dapat kabar. Katanya di lab MM itu juga ada. Ya. Bener nggak sih? Ya, kalau sepengalamanku memang
sebenarnya bukan di lab MM ya, bukan di situ. tapi di area situ. Jadi kan sebelahnya lab MM itu ada kamar mandi dan ada kelas. Nah di kelas itu tadi memang dari dulu emang banyak yang ngomong kalau di situ ada pocongnya. Jadi memang itu udah terkenal, maksudnya udah banyak yang tahu. Iya banyak yang tahu gitu kan. Tapi keluarnya juga malam-malam, nggak waktu kuliah gitu. Kalau soalnya kan itu di kelas itu tadi ada pagernya sih. Sebelum kelas itu tadi ada sekat pagar, dan kalau udah di atas jam 6 malam, di atas maghrib itu pasti tutup, jadi jarang ada orang kan di situ. Itu yang bikinnya suasananya juga agak horor lah. Enggak sama. Tapi nih Mas, mereka tuh sebenarnya kan biasanya kayak tempat-tempat horor, rumah-rumah yang angker, apa gedung-gedungnya dalam itu kan banyak ditempati makhluk-makhluk halus. Nah, sebenarnya mereka tuh netep atau mereka tuh pindah-pindah sih? Ada yang netep dan ada yang berpindah. Biasanya yang berpindah-pindah ini tergantung ilmunya juga. Kalau emang dia merasa itu dia kalah di situ dan diusir lah kasarnya, diusir sama mereka-mereka yang penghuni lama dan ilmunya lebih tinggi, dia juga bakal berpindah. Dan yang dicari pasti rata-rata tempatnya lembab, pokoknya lembab, Kamar mandi. Iya, kamar mandi gitu. Emang kesukaannya mereka rata-rata. Ini gak heran ya banyak setan-setan yang wangi Mas. Seneng Sering hadus. mandi. Seneng hadus. Nah selain itu Mas, aku juga dapat kabar nih. Katanya ada satu mahasiswa yang pas jam perkuliahan dia tuh kesurupan. Oh iya. Iya. Dengar nggak sih? Dengar. Itu waktu itu kan perkuliahan udah sore ya, jadi udah perkuliahan terakhir. Terus waktu itu emang bukan kelas aslinya di situ. Jadi akhirnya ternyata dipakai sama kelas lain gitu kan. Akhirnya dosennya memutuskan buat pindah kelas, disuruh cari kelas lah. Pindah kelas. Nah, buat pindah kelas, ternyata ketemunya cuma ada satu kelas di atas, di lantai 2-nya. Di lantai 2 ada satu kelas kosong, ya udah kita putuskan pindah ke situ. Akhirnya pindah ke situ. Waktu teman-teman mahasiswanya udah masuk semua, dosennya itu dosennya kan cewek, bilang, nah hati-hati ya di sini gitu. Kalau ngomong dijaga, terus pikirannya jangan kosong, jangan melamun, karena ini juga udah hampir maghrib kayak gitu kan. Terus suasananya juga remang-remang agak gelap gitu kan. Terus habis itu nggak lama kemudian itu kan aku sendiri juga yang ngalamin kan. Aku teman yang masa ngalamin. kelas Mas? Iya, itu teman kelas. Terus aku kan agak depan tuh. Tiba-tiba dijawil sama temanku cewek gitu. Sup kilo apa sih, toleh lah. Ternyata temanku yang satunya tadi yang kesurupan itu udah posisi diem, terus matanya udah itu kosong, pandangan kosong, tapi tangannya itu genggam banget. Dan kekuatannya dia itu benar-benar kuat gitu. yang masuk itu benar-benar kekuatan fisiknya juga kuat. Kemudian dia ditarik banyak orang pun juga masih bisa nahan. Habis itu tanyalah aku, ya terus kali diapa ini kisah kuliah kan, terus bisik-bisik gitu lah. Terus aku bilang, ngomong dosen nih, kan waktu itu aku kayak PK lah, penang jamnya kuliah itu. Habis itu ya mau nggak mau ngobrol lah sama dosennya, permisi Bu, mohon maaf ya, loh kenapa Mas? Tapi Ibu jangan takut ya, gitu. Terus itu raut mukanya dosennya udah benar-benar nggak enak. Terus aku tanya, dosennya tanya, kenapa Mas? Itu Bu ada yang kesurupan. Gitu. Loh Mas, terus gimana Mas? Udah Bu, nggak apa-apa, kita lanjutkan kuliahnya, nanti kalau udah selesai baru kita tangani, gitu aja. Bisa lo masih gede. Dia pasar rumah di sana begini lo deh. Ya tapi gimana, ini materinya udah berjalan. Iya sih. Ya udah, akhirnya kita putuskan dibiarkan aja. Oke. Jadi benar-benar dia selama perkuliahan cuma diem sama ketok-ketok meja gitu. Gitu toh. Dan dosennya dosennya jelasin ya sambil berdek gitu kayak apa ya takut juga sama liatin anaknya. Mas itu nggak apa-apa lah Mas. Nah, itu adalah contoh ya teman-teman ya. Itu makhluk halus juga perlu pendidikan ya Mas ya. Iya, nggak tahu waktu mereka. Dia kan melu kelas ya. Sano dia nggak kuliah, sekolah nggak kuliah Mas Sano lu asli. Nggak ikut bayar UKT tapi ikut kelas. Saya ini Sano. Itu oke benar ya. Nah ini yang paling epic nih Mas. Menurut saya ya gimana?
katanya di Ketintang atau di Fakultas Teknik ini itu ada kerajaan hantu atau kerajaan seberapa? Itu gimana? Ya kalau bahas kerajaan itu ya tak jelasin sepemahaman gue aja dan setahuku ya. Kalau mungkin teman-teman yang lain atau nanti yang nonton punya pengalaman lain mungkin nggak tahu kan mereka bisa jelasin sendiri. Temanku memang ada kerajaan, cuman bukan di FT-nya, tapi di MIPA-nya, sebelah MIPA. Dulu kan sekarang MIPA kan sekarang nggak kembali, Iya, udah. dulu itu kan apa ya, kita teman-teman rata-rata nyebutnya itu hutan karena memang nggak kerawat. Jadi bekas gedung terus nggak kerawat, banyak pohon. Oh iya. Kayak gitu kita nyebutnya hutan. Dan kerajaannya di situ. Dan itu meliputi sekitar FT, meskipun nggak besar karena rata-rata kalau dari gerbang belakang sampai ke daerah PKK, dari jurusan sampai ke PKK itu udah jalan raya, maksudnya jalan raya buat bagi mereka. Oke. Jadi bukan termasuk wilayah kerajaan lagi, di luar kerajaan. Raja, ratu, pasukan. Ratunya aku nggak tahu, tapi rajanya tahu. Iya. Dia bener-bener kayak raja gitu. Enggak. Dia kayak bentuk apa dia? Ya bentuknya cuma besar, bentuknya besar banget. Paling meter ya, tinggi lah. Cuman badannya nggak gemuk-gemuk amat, cuma berisi. Ini bukan badan yang gemuk, yang kalau mungkin Gempal kenapa? ya? Nah itu cuma gempal dan pendiam banget orangnya. Pendiam, cuman banyak lah. Gitu kan. Dan sekarang masih di sini mas? Masih. Hati-hati lah itu. Enggak, sebenarnya nggak masalah karena rata-rata memang kalau mereka yang seperti itu nggak ada niatan buat ganti bagian. Memang tujuannya cuma menempati tempat itu, menjaga tempat itu, selesai gitu. Nggak ada kepikiran buat cari masalah gitu. Nah, memang rata-rata yang cari masalah ya cuma manusianya gitu. Kayak nantang-nantang. Tuh, teman-teman saling menghargai ya. Mas? Ya, saling menghargai, Sesama ya. orang pun dengan sesama makhluk ya. Mas? Bukan kita meninggikan, tapi juga kita nggak boleh merendahkan. Asik, cakep. Bukan kita meninggikan, bukan kita merendahkan, tapi kita Menghargai. lumayan penelusuran hari ini di Fakultas Teknik. Masuk belum matur sun. Siap. Sun banget. Itu tadi pembahasan kita bersama Mas Yusuf dalam penelusuran katanya horor di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih sudah nonton ya. Tuntas sudah perjalanan saya di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Dan tadi banyak informasi baru yang saya dapatkan tentang kejadian-kejadian horor di fakultas ini. Sungguh melelahkan tapi menyenangkan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa kasih tahu ke emak kalian, ke Bu Preti, ke sopo lah ya. Pokoknya katakan horor. Terima kasih. Mbak, ya apa sepeda?